keluar penyakit penyakit kerajaan, penyakit raja-raja, penyakit kekhilafahan, penyakit dinasti-dinasti. Tumbuhlah orang yang mempunyai keturunan Umayyah, Abu Sufyan, yang awalnya memusuhi Kanjeng Nabi, dikasih ampunan oleh Kanjeng Nabi, diletakkan posisi tertinggi, kemudian merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian membuat dinasti, kemudian membasmi cucu-cucu Nabi. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan membahas lagi tentang penyimpangan Panji Gumilang. Jadi, Panji Gumilang mengatakan bahwa Muawiyah telah merampas kekhalifahan Ahlul Bait, yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian Panji Gumilang mengatakan bahwa Muawiyah telah memberantas keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ahlul Bait. Dan ini adalah fitnah yang keji terhadap Muawiyah. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak videonya. Sekarang menjadi Saudi Arabia, melahirkan Nabi Muhammad, membuat Madinah, kemudian punya Khulafaur Rasyidin masih di Madinah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad wafat, Khulafaur Rasyidin habis, kira-kira lebih 50 tahun, keluar penyakit kerajaan, penyakit raja-raja, penyakit kekhilafahan, penyakit dinasti-dinasti. Tumbuhlah orang yang mempunyai keturunan Umayyah, Abu Sufyan, yang awalnya memusuhi Kanjeng Nabi, dikasih ampunan oleh Kanjeng Nabi, diletakkan posisi tertinggi, kemudian merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian membuat dinasti, kemudian membasmi cucu-cucu Nabi. Astagfirullah. Logika kita terima tidak? Walaupun itu seorang muslim, gunakan logika. Jadi Panji Gumilang ini ya menfitnah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini adalah fitnah yang keji ya terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panji Gumilang tidak ngerti sejarahnya konflik ya, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi gini teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan secara singkat ya, yaitu tentang timbulnya konflik antara sahabat yaitu Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Nabi SAW yaitu Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, itu dibunuh oleh orang Khawarij ketika di Madinah. Sahabat Muawiyah itu mengetahui tentang hal itu. Ketika itu, sahabat Muawiyah waktu ketika Utsman bin Affan itu menjadi khalifah, jadi Muawiyah itu diangkat untuk menjadi pemimpin di Syam. Nah, setelah Utsman bin Affan ini dibantai oleh orang Khawarij, kemudian wafat, sahabat Muawiyah ini minta kepada sahabat Ali ya, khalifah waktu ketika Utsman bin Affan wafat, digantilah khalifah yaitu sahabat Ali ya. Jadi Muawiyah ini meminta kepada sahabat Ali untuk menangkap orang yang telah membantai khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nah, permintaan Muawiyah ini ditolak oleh sahabat Ali yaitu Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Karena Ali bin Abi Thalib ingin Muawiyah ini berbaiat dulu kepada sahabat Ali. Sementara Muawiyah ini ingin yang membunuh Utsman itu segera diadili, dikisos ya. Karena dibiarkan berkeliaran di kota Madinah ya. Nah, teman-teman semuanya, lebih lengkapnya saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Adirja MA Hafidhullah, yaitu tentang perselisihan kaum muslimin, yaitu perang sahabat antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, teman-teman semuanya, mari kita simak video tersebut.
Al-Bidayah wa Nihayah beliau sebutkan ikut perang lah si fulan. Sekitar 30-an. Sekitar 30-an. Saya tadi kurang, tapi sekitar tidak sampai 100 di antara yang ikut. Sementara ribuan sahabat banyak tidak ikut. Mereka meninggalkan, menurut mereka adalah fitnah. Menurut mereka adalah fitnah, ya. Ya. Baik. Sikap mana yang paling benar? Sikap pertama, sikap kedua, atau sikap ketiga? Rata-rata para ulama mengatakan Muawiyah salah. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu bersalah dalam hal ini. Karena ada nas jelas Rasulullah SAW berkata, "Taqtuluhu al-fi'atul baghiyah." Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dibunuh oleh pasukan yang keliru. Kemudian juga Rasulullah SAW nas yang lain ketika Rasulullah SAW berbicara tentang peperangan melawan Khawarij. Kata Rasulullah SAW, "Taqtuluhum awla ta'ifataini bil haqq." Khawarij akan diperangi oleh kelompok yang lebih utama untuk benar. Maksudnya kelompok Ali. Yang memerangi Khawarij bukan Muawiyah. Bukan Muawiyah radhiyallahu anhu, tapi yang memerangi Khawarij adalah pasukannya Ali bin Abi Thalib. Dan itu jelas kata Nabi, orang-orang Khawarij akan diperangi oleh pasukan yang lebih mendekati kebenaran daripada dua pasukan yang ada. Jadi kalau kita bandingkan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, yang lebih benar adalah pasukan Ali. Ali bin Abi Thalib, dia lebih alim daripada Muawiyah, dia lebih saleh dibandingkan Muawiyah. Jelas Ali bin Abi Thalib beda jauh dengan Muawiyah, ya sama-sama mulia. Tapi Ali bin Abi Thalib punya kedudukan yang tinggi radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian dia adalah Amirul Mukminin. Dia adalah penguasa ketika itu. Seharusnya rakyat tunduk, ya. Ketika para sahabat di Madinah, di Mekah sudah membaiat Ali bin Abi Thalib, seharusnya Muawiyah membaiat juga. Baru dibicarakan, didiskusikan. Tapi karena memang Muawiyah juga punya dalil, ya, namanya perkara beda sudut pandang. Dia mengatakan Allah suruh bunuh, kenapa tidak dibunuh para pembunuh tersebut? Allah suruh tegakkan kisos, kenapa tidak ditegakkan kisos? Dan banyak dalil-dalil Muawiyah sehingga akhirnya yang kita sebutkan tadi, ya, sehingga dia bertahan bersikeras merasa di atas kebenaran. Dan Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya dakwatuhuma wahidah, dua-duanya sama seruannya, sama-sama merasa di atas kebenaran. Tapi yang lebih benar adalah Ali bin Abi Thalib. Tinggal perbandingan, mana yang lebih benar, apakah ini atau ini, yang tidak ikut perang ataukah yang ikut pasukan Ali. Wallahu a'lam bishawab, yang lebih benar adalah para sahabat yang tidak ikut fitnah tersebut. Para sahabat yang tidak ikut fitnah tersebut sama sekali, jumlah mereka ribuan. Makanya ketika dikatakan ini adalah peperangan di kalangan para sahabat, sebenarnya tidak tepat, ya. Kurang tepat, karena yang ikut serta sahabat cuma sedikit. Tidak bisa mewakili ini semua. Cuma dikatakan inilah perang di antara para sahabat karena pemimpin-pemimpinnya memang sahabat. Di sini ada Muawiyah, ada Amr bin As, di sini ada Ali bin Abi Thalib, ada Ammar bin Yasir, ya. Dan sebagian sahabat, ya. Sehingga wallahu a'lam bishawab, penamaan tersebut karena ditinjau dari para pemimpinnya adalah para sahabat. Namun kalau ditinjau dari jumlah para sahabat, maka ini tidak ada bandingannya dengan jumlah sahabat yang ada ketika itu. Ya. Dan kebanyakan sahabat, mayoritas sahabat tidak ikut perang sama sekali. Mereka meninggalkan fitnah. Menurut mereka adalah fitnah perang saudara. Kalau dibandingkan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, maka lebih benar pasukan Ali. Tapi jika dibandingkan dengan pasukan Ali bin Abi Thalib dengan ijtihad kebanyakan sahabat, maka saya lebih condong kepada kebanyakan para sahabat, ya. Oleh karenanya Nabi SAW memuji Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Nabi pernah mengatakan Inna ibni hadha sayyidun. Sungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal mu'minin. Allah akan membuat dengan sebab dia mendamaikan dua pasukan yang besar dari kaum mukminin, ya. Jadi Allah suka dengan kedamaian, ya. Karena ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Hasan menjadi khalifah, kemudian sekitar 6 bulan kemudian dia lengser. Dia menyerahkan semuanya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu agar kaum muslimin bisa bersatu, dan tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan, tahun yang sangat membahagiakan kaum muslimin. Jasanya siapa? Al-Hasan, dan Nabi memuji Al-Hasan karena mendamaikannya. Ya, seharusnya tidak perlu terjadi peperangan, tapi wa kana amrullahi qadaran maqdura. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di akhir pembahasan kita saya akan menyampaikan beberapa catatan penting berkaitan dengan fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat atau sebagian kecil sahabat, ya, yang semuanya dibangun di atas ijtihad. Ada beberapa peringatan penting, ya.
Yang pertama tadi kita katakan tadi yang ikut dalam fitnah sekitar 30 orang sahabat saja. 30 orang sahabat. Sementara ribuan sahabat atau mayoritas tidak ikut sama sekali. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Ali bin Abi Thalib mengajak seorang sahabat, saya lupa namanya, tidakkah kau berangkat ikut perang bersama aku? Kata dia, Rasulullah telah menyampaikan, jika telah datang fitnah, maka ambillah pedang dari kayu. Ya. Apakah saya bertumpur bersama engkau dengan pedang kayu? Akhirnya dia tidak berangkat. Ya. Jadi memang dia sebagian sahabat memahami ini fitnah. Jika terjadi fitnah, maka jauhilah fitnah. Ya, jauhilah fitnah. Ya. Oleh karenanya dalam riwayat juga Ali pernah ditanya, bagaimana dengan yang terbunuh puluhan ribu? Kata Ali bin Abi Thalib, semuanya, qatlana wa qatlahum, yang terbunuh dari pasukan kami, terbunuh dari pasukan mereka, insyaallah di surga. Tsumma yasirul amr ilayya wa ila Muawiyah. Nanti urusan semuanya kepada saya dan Muawiyah. Adapun yang terbunuh, sudahlah, mereka berjihad. Nanti urusannya kembali kepada saya dan Muawiyah. Ya. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, bahwasanya awal perselisihan antara Ali dan sahabat semenjak terbunuhnya Utsman. Semenjak terbunuhnya Utsman. Antara Ali dan sebagian adalah sejak terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu, ya. Radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Kenapa saya ingin menekankan hal ini? Kenapa? Karena Rafidhah Syiah menggambarkan Ali sudah benci dengan para sahabat sejak Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Jadi khalifah. Dan ini ada kedustaan, ya. Kita baca sejarah bagaimana Ali bin Abi Thalib adalah temannya Abu Bakar, temannya Umar, bahkan Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib dengan Ummu Kulthum bintu Ali, dan ini hanya kedustaan. Tidak ada masalah. Masalah baru timbul sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, bagaimana mensikapi para pembunuh. Itu masalah baru timbul ketika itu. Ya. Adapun menggambarkan bahwasanya para sahabat telah merampas kekhilafahan daripada Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka kafir, kemudian sudah kerjaan Syiah mengkafir-kafirkan para sahabat. Seakan-akan Ahlul Bait berantem dengan ini, tidak benar, ini bohong semua. Bohong semua, ya. Bohong semuanya, ya. Terjadi khilaf setelah terbunuhnya Utsman ketika bagaimana menyikapi para pembunuh Utsman. Baru terjadi khilaf di antara Ali radhiyallahu anhu dengan para sahabat, ya. Jadi tidak benar. Nah, teman-teman semuanya, itulah penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullah Ta'ala tentang terkait perselisihan para sahabat, yaitu terjadinya perang. Jadi bukan karena Muawiyah itu ingin merebut kekuasaan, yaitu kekhalifahan sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya. Yaitu kemudian Panji Gumilang mengatakan bahwa Muawiyah telah merebut kekuasaan, kemudian membantai semua Ahlul Bait, dan ini adalah dusta, tidak benar dan fitnah, ya. Jadi tidak jauh seperti orang-orang Syiah, ya. Jadi pemikirannya Panji Gumilang itu tidak jauh beda dengan orang-orang Syiah. Karena apa? Orang Syiah juga berkata seperti itu, ya. Seakan-akan Muawiyah itu merebut kekuasaan kekhalifahan sahabat Ali, padahal itu adalah fitnah. Apalagi, ya, sama orang-orang Syiah mengatakan juga seperti itu, yaitu Muawiyah membantai Ahlul Bait, dan itu adalah fitnah semuanya, ya, teman-teman, ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi bagaimana sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika menyikapi perselisihan antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah? Nah, teman-teman semua, mari kita simak, ya. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan orang-orang yang menyertai lebih patut dikatakan sebagai kelompok yang benar daripada yang lainnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya
1065 dari hadis Al-Qasim bin Al-Fadl Al-Haddani dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak akan muncul satu kelompok yang menyempal ketika terjadi pertikaian di antara kaum muslimin. Kelompok itu akan diperangi oleh kelompok yang lebih mendekati kebenaran dari dua kelompok yang bertikai itu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Dr. Firanda ya, yaitu kelompok yang bertikai itu mendekati kebenaran, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Zakaria An-Nawawi berkata di dalam Syarah Sahih Muslim ya 168, riwayat ini secara tegas menjelaskan bahwa Ali radhiyallahu anhu berada di pihak yang benar. Sementara kelompok lain, para pengikut Muawiyah radhiyallahu anhu, tergolong kelompok yang menyempal karena takwil keliru. Hadis itu juga menjelaskan dua kelompok tersebut tergolong mukmin, tidak keluar dari lingkaran keimanan karena perang tersebut dan tidak pula disebut fasik, itulah pendapat kami. Jadi Muawiyah ini tidak disebut fasik ya, tetap dia masih dalam lingkaran kaum muslimin. Cuma salah dalam berijtihad ya. Salah dalam berijtihad. Jadi apabila para sahabat itu berijtihad ya, apabila yang benar itu akan mendapat 2 pahala. Kemudian apabila salah dalam berijtihad ya, itu akan mendapat 1 pahala. Kemudian Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di dalam Majmu' Fatawa 467, hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa kedua kelompok yang berperang itu, yakni kelompok Ali dan orang-orang yang menyertainya, serta Muawiyah dan orang-orang yang menyertainya, berada di atas kebenaran ya. Jadi dua-duanya itu di atas kebenaran. Dan sesungguhnya Ali dan sahabat-sahabatnya lebih mendekati kebenaran daripada Muawiyah dan sahabat-sahabatnya. Ibnu Arabi juga mengeluarkan pernyataan senada dalam kitab Al-Awasim halaman 307. Abul Fida Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah halaman 563 berkata, hadis ini termasuk mukjizat kenabian ya, sebab benar-benar telah terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya juga disebutkan kedua kelompok yang bertikai itu, yakni penduduk Syam dan penduduk Irak, masih tergolong muslim, tidak seperti anggapan kelompok Rafidah yaitu Syiah ya, orang-orang jahil lagi zalim yang mengkafirkan penduduk Syam. Dalam hadis itu juga disebutkan kelompok Ali paling mendekati kebenaran. Itulah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Ali berada di pihak yang benar dan Muawiyah memeranginya karena ijtihad yang keliru, dan ia berhak mendapat 1 pahala atas kesalahan ijtihad itu, insya Allah. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu adalah imam yang sah, berada di pihak yang benar insya Allah, dan berhak mendapat 2 pahala. Nah teman-teman semuanya ya, jadi kalau para sahabat itu berijtihad ya, yang benar itu akan mendapat 2 pahala, dan ketika yang salah itu akan mendapat 1 pahala. Demikianlah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Ali radhiyallahu anhu berada di pihak yang benar. Adapun Muawiyah yang memerangi Ali telah salah dalam ijtihadnya, dan ia mendapat 1 pahala atas kesalahan ijtihad tersebut. Insya Allah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia berhak mendapat 2 pahala. Namun jika ia berijtihad lalu salah, maka ia mendapat 1 pahala. Hadis di atas lebih dijelaskan lagi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya 3609 dan Muslim 2214 di jalur Ma'mar dari Hamman dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga muncul 2 kelompok yang saling berperang, dan akan terjadi pertumpahan darah yang hebat, sedangkan dakwah keduanya sama, yaitu kubu Ali dengan kubu Muawiyah itu dakwahnya sama-sama benar ya, sama-sama benar. Nah teman-teman semuanya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Firanda ya, yaitu ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu meninggal wafat ya, maka kekhalifahan itu diganti oleh Hasan ya. Kemudian berapa bulan kemudian Hasan mendatangi Muawiyah dan kekhalifahan ini itu diserahkan kepada Muawiyah karena demi menjaga kedamaian kaum muslimin. Nah teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.